Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Dede di pembelajaran jarak jauh SDN Pondok Aren 3. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bunyi pembelajaran IPA tema 1 subtema 1 dengan kompetensi dasarnya yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Mari kita belajar sama Kak Dede. Coba kalian lihat, perhatikan video berikut ini. Kalian tahu apa nama alat musik tadi? Nah, kalian pasti sudah tahu itu adalah salah satu alat musik tradisional yang terbuat dari bambu dan bernama angklung. Lalu, berasal dari manakah alat musik tradisional ini? Alat musik tradisional ini berasal dari Jawa Barat. Lalu, bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya dengan cara digetarkan. Selanjutnya, kita akan lihat alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Coba kalian lihat gambar ini. Alat musik apa ya? Nama saya Jacob Hendrik Ayu Bulan. Saya dari Nusa Tenggara Timur, dari NTT, tepatnya dari Pulau Rote asal musik ini. Tapi saya tinggal di Jakarta. Saya pembuat dan saya juga buat yang musik tradisional. Perhatikan videonya baik-baik. Musik modern bukan musik tradisional, tapi ada nadanya modern. Abad 18 sudah ada. Nah, tadi alat musik berasal dari Rote, Nusa Tenggara Timur. Lalu, apa nama alat musik ini? Alat musik ini, ayo siapa yang tahu? Alat musik ini adalah sasando. Berasal dari mana? Dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Kalian sudah lihat videonya? Bagaimana cara memainkannya? Ya, benar. Dengan diketik. Oke. Selanjutnya ada alat musik dari daerah yang ada di Indonesia lagi. Ayo, coba apa ya? Wah, si bapak ini ngapain nih? Apa nama alat musik ini? Coba kita lihat. Berasal dari manakah? Pertanyaannya sama seperti sebelumnya. Lihat cara memainkannya. Bagaimana alat musik ini mengeluarkan sebuah bunyi. Nah, apa tadi nama alatnya? Ya, benar. Namanya adalah rebab. Nah, ini ada di Jawa Tengah. Ada juga wilayah lain yang alat musiknya hampir sama dan cara memainkannya juga sama, yaitu dengan cara digesek. Selain alat ini apa ya alat musik lainnya yang biasa digesek? Nah, benar, biola. Biola juga cara memainkannya yaitu dengan cara digesek. Selanjutnya, ada alat musik apa lagi? Indonesia itu kaya loh atas keberagaman alat musik. Coba kamu lihat. Wah, ini sudah ada alat namanya yaitu tifa. Coba kita lihat. Dengan ciri-ciri fisik seperti ini, kalian juga bisa tahu mereka ini berasal dari mana.
adalah alat musik khas Papua yang terbuat dari kayu dan berupa gendang. Selanjutnya, unik ya mereka. Dia seperti gendang, seperti wilayah-wilayah lain, tapi nama-namanya juga berbeda. Ada seperti rebana, ada lagi banyak ya. Tifa ini terbuat dari kayu yang sangat tebal dan bulat. Biasanya kayunya dipakai adalah kayu lengua. Nah, lihat bagaimana cara mereka memainkannya. Dengan cara dipukul. Selanjutnya, alat musik ini. Wah, si abang ngapain nih? Coba kita, coba lihat. Apa nama musik? Apa alat musiknya? Kalian juga pasti tahu ini adalah suling, tapi untuk daerahnya namanya bukan suling. Nah, ya. Dari bunyinya, kalian juga bisa mengidentifikasi bahwa musik ini adalah musik khas wilayah Sumatera Barat. Bentuknya menyerupai suling dan alat ini bernama suliang. Nah, ini cara memainkannya yaitu dengan cara diapain ayo? Ya, benar, dengan cara ditiup. Nah, tadi berasalnya dari mana? Sumatera Barat. Lanjut, sekarang kenapa sih Kak Dede? Dari tadi kita dengerin alat-alat musik terus yang berada di Indonesia, dari tifa, siluang, angklung, sasando. Nah, kenapa? Karena itu berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu bunyi. Apa sebenarnya bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar lalu menimbulkan sebuah bunyi. Getaran benda tersebut menghasilkan gelombang bunyi di udara sehingga sampai ke telinga kita. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Sumber bunyi dapat bergetar akibat pukulan, petikan, tiupan, atau gesekan. Nah, syarat terdengarnya bunyi adalah ada sumber bunyi, ada medianya yang mengantarkan, dan ada pendengarnya. Kak Dede bahas yang dari sumber bunyi dapat bergetar akibat pukulan. Nah, tadi nama alat musik yang bisa dipukul lalu menimbulkan itu adalah seperti tifa, rebana, gendang. Nah, itu sumber bunyi yang diakibatkan oleh sebuah pukulan. Seperti kalian memukul meja akan menimbulkan sebuah bunyi. Lalu sebuah petikan seperti sasando tadi, yaitu dengan cara dipetik. Selain sasando apa ya? Oh iya, ada lagi namanya gitar, ada lagi namanya kecapi yang berasal dari Jawa Barat juga. Alat musik tersebut atau sumber bunyi tersebut dapat kita dengarkan bunyinya dengan cara dipetik. Tiupan, nah seperti tadi ada siluang, ada saksofon. Nah itu juga mereka dengan cara ditiup. Atau fluid ya, kalian kalau misalnya mau olahraga pasti ditiupkan fluid agar kalian berkumpul di lapangan. Ataupun sebuah gesekan. Nah, gesekan itu seperti tadi, seperti biola, seperti rebab. Nah, mereka dimainkan dengan cara digesek. Lalu bagaimana bunyi itu bisa terdengar? Yaitu ada sumber bunyi, berarti ada alatnya yang bisa menghasilkan sebuah bunyi. Lalu ada media. Media itu bisa udara, benda padat, atau benda cair. Lalu ada yang pendengar, seperti kita mendengarkan bel sekolah. Nah, berarti kita ada yang dengerin. Berarti kenapa kita bisa mendengar? Ayo, kita bisa mendengar karena kita dianugerahkan telinga yang dapat mendengarkan sebuah bunyi. Oke, lanjut ya. Bagaimana sifat-sifatnya bunyi? Nah, sifat bunyi itu bisa melambat dan
memantul. Nah, yuk kita bahas lebih lanjut. Kenapa dia bisa merambat dan memantul? Nah, bagaimana bunyi bisa merambat dan terdengar? Satu, dia bisa merambat karena ada medianya. Medianya salah satu, lihatlah, anak ini akan memukul sebuah gendang. Gendang ini adalah benda padat. Benda padat ini akan memantul kalau dipukul, yaitu melalui benda padat. Yang kedua, apa yang sedang dia lakukan? Dia mendengarkan atau mencari bunyi dari sumber bunyi, yaitu air. Nah, kalian tahu nggak sih hewan yang dapat berbunyi di air? Banyak ya, seperti ikan atau lumba-lumba yang mengirimkan suaranya. Nah, itu juga air itu bisa mengirimkan suatu bunyi. Ya, jadi benda cair. Jadi bunyi bisa merambat dan terdengar dari benda padat, benda cair. Lalu yang ketiga adalah nah, ini apa? Ini adalah sebuah lonceng. Nah, kalian kalau di sekolah, kalau ada bel pulang atau bel masuk, kalian pasti kalian mendengar lonceng kan? Aba-aba untuk masuk sekolah, masuk ke kelas dan selesai belajar. Nah, ini merambatnya melalui apa? Melalui udara atau gas. Tetapi ada yang satu diingat, yaitu bunyi tidak dapat merambat jika dia berada di ruang hampa udara. Hampa udara itu seperti di luar angkasa, jadi tidak ada bunyi dan gak akan kedengaran di sana karena dia adalah hampa udara, tidak ada gas atau udara di sana. Lalu selanjutnya adalah bunyi dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz, dapat didengar oleh seperti binatang anjing, jangkrik, dan juga gajah. Jadi agak kecil banget dan itu tidak bisa didengar oleh manusia atau makhluk yang lainnya selain binatang ini. Bunyi yang kedua adalah audiosonik, adalah bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz yang dapat didengar oleh manusia. Seperti kita mendengarkan alat musik tadi, kita mendengarkan orang berbicara. Nah, itu disebut bunyi audiosonik. Bunyi yang ketiga adalah ultrasonik, adalah bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz, dapat didengar oleh kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Nah, hanya hewan ini saja yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. Manusia tidak bisa dengar. Oke. Kita ke selanjutnya, yaitu pemantulan bunyi. Nah, apa sih itu pemantulan bunyi? Nah, ada gema. Apa tuh gema? Nah, lalu ada gaung. Oh iya, tadi kan sifat-sifat bunyi itu kan dapat memantul juga kan. Nah, ada juga pemantulan bunyi itu seperti gema dan gaung. Nah, kalau yang ini nanti kita akan dibahas lagi ya, untuk mengurangi gema dan gaung di bioskop. Nah, untuk membedakan gema dan gaung, mari kita saksikan video berikut ini. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terlebih dahulu. Jadi kayak seperti pendaki ini. Oh, maaf. Bentar ya. Kembali.
Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak satu kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau keredam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Nah, itu adalah perbedaan antara gema dan gaung. Selanjutnya, nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita telah selesai, yaitu apa saja yang kalian pelajari hari ini, yaitu kita mempelajari tentang bunyi berserta sifat-sifatnya. Lalu kalian juga bisa mengidentifikasi sumber bunyi dan asal bunyi, yaitu tadi dengan apa? Sumber bunyi adalah suatu benda yang bisa menghasilkan sebuah bunyi, dan bagaimana mereka bisa berbunyi, yaitu dengan cara dipukul, digesek, dipetik atau ditiup. Dan bagaimana cara perambatannya? Perambatannya yaitu dengan media benda padat, benda cair, atau benda gas dan udara. Kemudian kalian mempelajari bagaimana jenis-jenis bunyi apa saja tadi, seperti ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. Ya, nah kalian sudah membedakan jenis-jenis bunyi. Nah, untuk kalian lebih memahami bagaimana sifat-sifat bunyi dan tentang alat musik tradisional Indonesia yang bisa menghasilkan sebuah bunyi, kalian bisa mengerjakan tugas IPA di halaman 11 buku paket tema 1. Nah, kalian nanti mengerjakannya di buku tulis ya. Lalu kalian fotonya disertakan pada Google Classroom, atau jika berkendala kalian bisa kirim ke WA guru kalian masing-masing. Dan nanti selanjutnya akan ada asesmen formatif pada Google Form-nya yang akan Kak Dede bagikan di Google Classroom. Sekian pembelajaran IPA kali ini, dan Kak Dede terima kasih kepada kalian telah menyimak pembelajaran IPA yang Kak Dede sampaikan. Kak Dede mohon maaf jika ada kesalahan dalam